And then SMA ada satu momen yang bikin aku down, but karena sebegitu down-nya justru malah bikin stepping stone aku lebih tinggi lagi, yaitu ketika guruku bilang bahwasanya, "Atika, kamu tuh nggak bisa debate," gitu, ya kan, "Atika, kamu nggak bisa debate, kamu terlalu lemah, kamu tuh terlalu, apa ya, weak," kayak gitu. Dan ternyata tahun demi tahun tuh sebenarnya anak-anak tuh pada, "Udahlah Pem, yuk ikut haflah kita aja." Emangnya kalau memimpin haflah mau kemana nih? Karena perspektif itu ternyata sekarang nggak cuman tetangga kita, teman kita, atau keluarga kita, tapi lebih ke perspektif dunia. So sometimes ketika kita mikir, Indonesia kok gini-gini aja ya, atau Iya, gimana. Ternyata setelah kita tahu info luar negeri yang itu dalam bahasa Inggris, ya kan, itu kita jadi tahu, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam redaksi. Pemirsa, berjumpa lagi pada acara yang pastinya udah kalian nanti-nantikan nih. Apalagi kalau bukan ISKO. Bersama saya, Kairin Rosmatali yang akan membersamai kalian pada podcast episode kali ini. Nah, pemirsa, kali ini kita sedang kedatangan bintang tamu spesial nih. Yuk langsung aja kita kulik bersama. Oke, good afternoon, Memti. Hi, good afternoon, Kairin. Oh my God, I'm so Yeah. amazed with your voice, and I'm so beautiful. Thank you. Oke, jadi kan tema general di podcast kita kali ini adalah bahasa nih, Mem. Alright. Nah, boleh dong para pemirsa, para havers di rumah tahu kira-kira backgroundnya Memtik itu sebelum menjadi guru bahasa Inggris itu bagaimana? Bisalah diceritakan tentang perjalanannya sebelum Memtik pada akhirnya terjun menjadi guru bahasa Inggris. Alright, thank you. So hi Huffers, hi netizens, ya kan? Okay, so let me introduce myself, just like what Kairin has said to you, that my name is Atika Febriati. So yeah, talking about why I am so immersed in English, yeah, especially sebenarnya it started when I was in elementary school. Jadi pada saat itu bahasa Inggris itu baru dikenalin di kelas 4 SD. Nah, kenapa? Karena guruku itu habis itu nyebut satu vocabulary which is envelope. Nah, because I thought like, loh bahasa Indonesia itu tuh amplop, like very P gitu loh, amplop. But then the English is very cool, envelope. Nah, so starting from that moment, I think that English is cool and then amazing. Ya udah habis itu langsung aku falling in love in English like forever. Nah, bentuk falling in love-ku itu adalah ketika ada lomba-lomba gitu-gitu ya. I always follow any English competitions. So starting from poem, poetry, meskipun banyak failure-nya juga, but it doesn't matter as long as I do what I love, right? Oke, itu langsung lanjut di SMP juga ikut lomba-lomba English, dan alhamdulillah I got the champion. And then SMA ada satu momen yang bikin aku down, but karena sebegitu down-nya justru malah bikin stepping stone aku lebih tinggi lagi, yaitu ketika guruku bilang bahwasanya, "Atika, kamu tuh nggak bisa debate," gitu, ya kan, "Atika, kamu nggak bisa debate, kamu terlalu lemah, kamu tuh terlalu, apa ya, weak," kayak gitu. Nah, justru bagiku adalah I would like to prove to him that I can, gitu kan, karena deep inside my heart I love English, then why people think that I cannot gitu. Sedangkan I have struggle, I have parents that always support me kayak gitu. Akhirnya ya udah I push myself to the max untuk akhirnya finally I get the champion in debate. Itu SMA. Ya kan ya. Terus lanjut deh di kuliah I choose debate club kayak gitu. Tapi tentunya ya kan karena masih awal-awal banyak istilahnya debater yang dino, dino tuh semacam debater yang udah roaming all over the world. Jadi mereka menguasai medan dan otomatis ya kalah dong. Aku kan itu berlapis-lapis kalahnya, tapi yang namanya telur pasti pecah ya kan. Jadi in the end I got my champion again. Nah, dari situ I think that okay, debate is about listening the arguments, and then it's about speaking up our arguments, and then before that we have to read a lot. We have to write our draft, for example, like that. Nah, I want every single human in this world itu punya pola pikir seperti itu. Jadi before they speak, they think. Before they speak, they read first. Nah, dari situlah makanya kayak what I got itu harus
diamalin nih ke orang lain gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu amal jariah kali ya. Heeh, jadi apa yang kita bawa ke akhirat itu ilmu yang bermanfaat. So yeah, I think that English is my passion, and second, teaching is my way to get better life and also yeah, better afterlife. Gitu. Berarti dari sekedar amplop aja bisa Iya, iya. membangun motivasi seorang memtik untuk Yes. pada akhirnya mempelajari bahasa Inggris sedalam itu. Yes, Nah, right. kalau boleh tahu memtik ini eh terjun di dunia MBI, memtik pada akhirnya melangkah untuk menjadi guru MBI itu mulai dari kapan sih, Mem? Oke, ngomong terjun, sekarang mungkin aku udah kelelep kali ya, because it was long time ago. Mungkin when you were in, I don't know, elementary school atau apa, yang jelas it was in 2013. Oh my god, Yes, udah lama 2013 banget. guys. Oh my god, kalian coba Hafers di sini kalian umur berapa atau sekolah di jenjang apa Masih nih? SD gak sih, Kalian Mem? masih SD. Masih SD. Dan di sini aku udah sama anak-anak yang mungkin seumuran sama Keren kalian banget. sekarang gitu. Tapi bener ya, Mem, kayak mulai dari orang-orang yang meremehkan ternyata Yes. tuh bisa menggugah semangat kita nih. Apalagi FYI-nya, Memtik ini merupakan salah satu pembina di BED nih, yang berhasil mengantarkan para santriwan MBI Manutul Ummah yang pada akhirnya mendapatkan juara ya, Mem ya. Alhamdulillah. It was so cool. Nah, Memtik kan di MBI itu selama itu ya. Nah, Yes. kira-kira apa sih yang bikin Memtik tuh cinta, falling in love di MBI dan bikin Memtik tuh survive di sini? Okay, it's because of you. But that's true, because of you, Kairin. Like, you are one of my reason. I mean, like the students. What I love from MBI and what it makes me apa ya, stay here is because of the students. Karena MBI students itu, I don't know ya, mungkin Allah udah nge-drag aku ke tempat ini. Jadi MBI itu is a full package of my dream when I was in senior high school. Jadi dulu tuh pengen banget udah guru gitu kan. Second adalah guru yang memang ngajarnya itu di tempat yang bisa outdoor. Oh. Pas kan ini kebayang Iya, hutan bener pinus banget. kurang outdoor apa gitu loh. Buka jendela udah lihatnya pegunungan apa segala macam. And third of all is that good environment. So yeah, alhamdulillah Kairin kan. NBI itu is a good environment because ini kan adalah pondok pesantren. Betul. Terus selain itu juga modern, apalagi bertaraf internasional. Jadi dulu tuh I was introduced by Ustadz Nizam, Ustadz Nizam, rest in peace for him. Itu yang bawa aku ke sini, terus ya udah langsung fall in love for my first sight gitu. Oh my God. Dan ternyata tahun demi tahun tuh sebenarnya anak-anak tuh pada udah lah kan, yuk ikut haflah kita aja. Emangnya kalau main haflah mau kemana ya? Nanti pindah aja, malah ikut kita. Saya sempat kayak, okay, let's see in the end of the year kayak gimana. Ternyata enggak. I cannot leave MBI because of the students. They are very nice. Jadi mereka tuh balance gitu loh antara akademik dan juga muadalahnya. Terus taklimnya juga Masya Allah sekali gitu. Karena kan memang MBI sendiri itu merupakan pondok pesantren yang dibangun dengan Sangat semi keren. modern, yang dimana kita tuh harus tetap apa ya, membuka mindset orang di luar sana kan, Mem. Karena kan banyak banget gak sih orang yang kayak udahlah ngaji aja gitu, fokus ke akhirat aja. Padahal kan dunia dan akhirat tuh emang harus balance kan, Yes, Mem ya. Bener betul. banget. Dan kira-kira apa sih first impression Memtik pas selama kayak mendudukan di MBI? Kan Memtik kan bilang kalau Memtik tuh kayak jatuh cinta pada pandangan pertama nih. Nah, kira-kira apa gitu yang bikin Memtik kayak wah, aku nyaman nih di sini gitu. Sebenarnya banyak banget. Jadi mulai dari bagaimana aku masuk di gerbang hijau besar itu, dan everyone was welcome me very nice gitu. Terus juga sesimpel ketika aku masuk ruangan, sendal aku kan ngadep ke ruangan itu. But then when I would like to go back, sendal itu udah muter ke arah aku bakalan pakai itu. Bisa bayangin nggak? Iya, Nah itu kan pikir ada malaikat nih di sini bisa muterin sandalku gitu kan. Ternyata malaikat itu berwujud santri atau santriwati. Itu langsung kayak just gitu kan, I'm living in a heaven right now gitu kan. Ternyata now I'm living in MBI, bahwasanya memang
itu impressionnya adalah how the students itu very nice to everyone gitu kan. Meskipun di sini aku baru kala itu 2013, but they are very nice itu. And second of all, even if they are very nice, but they are very great in critical thinking. Oh, Jadi mereka wow. kritis-kritis jangan, apalagi di usia SMA. Iya, benar. Itu kan mereka lagi mencari jati diri Betul. gitu kan, yang pengen mengungkapkan ide-idenya. Nah itu very nice di sini, pemikirannya selalu apa, out of the box Oh gitu. my God. Meskipun kita living in a box, in the box of pesantren gitu. Nah, contohnya sendiri kayak pemikiran luas anak MBI yang bikin Mem tuh kayak amazed banget gitu. Kayak wow gitu, kok bisa anak seusia kita ini punya pemikiran ke sana nih. Contohnya. Oke, jadi kalau ngomong masalah out of the box, anak SMA kan biasanya mikirnya paling ya akademik atau pergaulan gitu ya. Tapi kalau anak MBI itu, aku kasih contoh mungkin di debate kali ya. Ketika aku yang umurnya mungkin kala itu 20-an tahun dan kalian masih kayak 14, 15, 16, gitu pemikirannya udah yang kayak anak orang 30 tahun gitu loh, dalam hal menghadapi isu politik. Oh iya, benar-benar. Kok tahu gitu loh. Nah, ternyata mereka nggak cuma cari info, tapi dari info itu mereka kasih kritik kayak gitu. So they know many things yang biasanya itu dikuasai oleh orang-orang Orang-orang di dewasa. usia dewasa gitu. Jadi out of the box-nya di situ. Sama mereka di sini itu ternyata udah bikin nuansa miniatur negara. Jadi mereka ada Oh kabinet, iya ya, benar-benar ya kan? nih. Terus mereka ada organisasi yang dimana situ ada problem, oh berarti we have to solve them kayak gitu. Jadi out of the box yang mereka gercep, terus kemudian open minded ya mungkin dari segi keseharian yang gitu. Berarti memang environment tuh penting banget Penting kan, banget. Mem. MBA is the best. Apalagi kan anak-anak MBI yang memang sudah dibiasakan Iya. untuk memiliki pemikiran yang pastinya kayak gimana sih caranya we face our world, gimana cara kita tuh menghadapi dunia yang pastinya kan banyak banget problemnya. Nah, Betul. kalau menurut Memtik sendiri, kan Memtik kan di sini kan sebagai guru bahasa di bawah naungannya Pusba, the director. Nah, menurut Memtik sendiri apa sih pentingnya bahasa gitu? Oke, aku akan ngasih contoh paling real adalah diriku sendiri. Jadi by mastering English in 4 skills itu tadi ya, itu kita jadi terbuka terhadap pertama perspektif orang. Karena perspektif itu ternyata sekarang nggak cuman tetangga kita, teman kita, atau keluarga kita, tapi lebih ke perspektif dunia. So sometimes ketika kita mikir Indonesia gini-gini aja ya, atau Iya, gimana, ternyata setelah kita tahu info luar negeri yang itu dalam bahasa Inggris ya kan, itu kita jadi tahu, oh ternyata orang tuh malah suka loh lihat Indonesia yang mungkin multicultural, terus mungkin orang-orangnya super friendly gitu kan. Ternyata itu disukai sama orang-orang luar negeri, sama mungkin environment-nya yang masih hijau atau gimana gitu. Jadi itu apa ya, membuka perspektif bahwasanya setiap orang tuh punya pemikiran sendiri-sendiri. Terus yang kedua tentunya English is very important for our communication. Betul, betul. Kan nggak sih orang yang bisa bahasa Inggris? Bener banget, bener. Itu ya, Amin. Kerennya adalah pertama karena memang ini international language, and second of all ini ngebuka banget jendela dunia kita. Info-info itu apa segala macam itu in English. Terus kalau kita bisa communicate it, I mean like using the English as our speaking device kayak gitu, itu akan lebih melancarkan ke karir. Gitu juga. Jadi contohnya because I like speaking in English gitu kan, jadi sometimes I was invited as the seminar keynote speaker. Terus kemudian juga alhamdulillah waktu SMA bukan kuliah ya, waktu kuliah aku juga jadi duta bahasa juga Jawa Timur. Ya Allah, so cool. Enggak. Justru ini menginspirasi buat Havers di luar sana bahwa Memtik ini bener-bener dari Memtik yang diremehkan orang lain dan sekarang sampai bisa berhasil inilah bahasanya gitu. Ketua ini enggak ya? Dan gini, Memtik kan sekarang kan dikaruniai 3 anak ya, Mem? Ya Allah, jangan di sini aku single, di sini single. Ya, masih cocok kalau yang masih cocok. Iya, I have 3 children, ada 2 sons and 1 daughter. Nah, kalau kalian tahu nih ya, First ya, Memtik ini dari stylenya, dari semuanya deh, semuanya tuh
tertata gitu Mem. Oh my. Sampai saya dan teman-teman tuh plastik salfok sama Memtik yang bener-bener wah kok bisa ya Memtik tuh setertata itu. Nah kira-kira pasti ada dong Mem challenging kayak tantangan yang bikin Mem tuh kayak gimana ya caranya biar aku tuh tetap tertata, tetap rapi lah istilahnya. Di saat Memtik tuh kan harus pastinya ngurusin anak, pokok harus ngajar. Nah itu gimana Mem? Apa ya? I don't know. Ada dua faktor ya. Faktor pertama emang my family, kayak my mom and my dad itu were also teachers. So I don't know ya, mungkin teacher itu karena udah terbiasa dengan adanya schedule. Jadi memang jelas kayak sekolah, ntar after school ada apa, terus ntar les atau apa kayak gitu. Nah itu mungkin udah tertancap di diri aku. Tapi ternyata nggak cuma karena family aja, tapi ternyata setelah aku rasain jadi orang teratur itu enak karena kita bisa banget menghindari yang namanya procrastination atau menunda-nunda pekerjaan akhirnya gedebak-gedebuk ketika last minute. Nah, that's not me karena itu bikin kita jadi orang yang gak responsibel. Nah, ketika saya menjadi siswa, terus kemudian jadi mahasiswa, kemudian guru kayak gitu, ternyata bikin schedule atau penataan kayak nanti bangun tidur apa-apa-apa, pakai baju apa, itu setiap hari harus dipikirkan ya. Karena apa? Kita akan keluar rumah, kita akan menghadapi orang. Dan salah satu cara kita mengapresiasi diri adalah dengan berbusana yang pantas sesuai dengan occasion-nya. Dress well lah ya. Dress well, pokoknya based on the location. Jadi kalau semuanya ke MBI, contohnya ya I will not wear duster, right? I will wear something which is formal. Dan itu kenapa poin keduanya adalah I will be the example of my student. So when they see like, oh ya, guruku pakainya seperti ini, ya berarti memang pakaian di sekolah itu harus seperti itu. Gitu sih, sama ya respecting others juga gitu sih. Nah itu kenapa aku tuh bilang kalau misalkan Memtik ini adalah salah satu orang yang berhasil menginspirasi santri MBI Amanatul Ummah nih first. Keren banget. Nah karena kan kita kan melihat ya seperti yang Memtik bilang, kayak kita melihat dan kita melakukan, kita mencontoh, betul. Nah makanya merupakan suatu hal yang patut disyukuri buat para santri MBI Amanatul Ummah karena memiliki guru-guru yang pastinya berkualitas. Nah, terus untuk sistem pendidikannya MBI menurut Memtik tuh dari segi bahasa, terus sekarang kan ada program baru kan Mem di MBI mana itu? Kelas Grand School. Oh my god, ya GS. Kan kalau misal dulu kan dimulai dari kelas 12 nih. Yes, right. Nah, sekarang kan mulai dari kelas 11. Nah, gimana tanggapannya Memtik tentang kelas tersebut dan gimana sih sistem pendidikan MBI yang bisa mencetak alumni yang pada akhirnya berhasil buat kuliah di luar negeri. Oke, jadi kunci menjadi member MBI itu apa? Up to date. Yes, up to date itu nggak cuma masalah fashion aja atau masalah apa ya, yang viral-viral aja di luar sana, tapi about education. Nah sebenarnya kalau masalah up to date tuh MBI udah jauh langkahnya lebih maju sejak tahun-tahun yang sebelumnya itu dibandingkan dengan sekolah lain, karena aduh banyak banget kok masalah MBI gitu kan ya yang harus disiarkan ke dunia ini. Tapi ya udah kita bahas Grand School aja. Oke, fokus. Nah, Grand School ini sebenarnya tahun kemarin sih I was talking to our coordinator Gus Ilyas karena melihat awalnya kan kelas 3 doang ya, LNers ya kan, LN luar negeri itu. Tapi ternyata persiapan ke luar negeri itu kompleks banget, mulai dari IELTS-nya, SAT-nya, terus kemudian ada kalau yang ke mana Japan itu ada EJU-nya, nanti ke China itu ada HSK-nya kayak gitu-gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak bisa disiapin hanya di 3 atau 6 bulan di kelas 3 semester 1 gitu kan ya. Nah and then I propose to Gus Ilyas, Gus gimana kalau kita ngadain dari kelas 11-nya, sehingga kelas 11 itu mulai di immerse masalah ini loh IELTS, inilah SAT kayak gini, yang nanti ketika kelas 3 udah kalian tinggal ambil tesnya, jadi nanti kita bisa take early admission. Nah itu saingannya biasanya dikit, jadi nanti Desember atau gimana itu
mereka bisa langsung dapat LOE-nya kayak gitu Bermudah sih. banget ya, Mem, ya. Jadi Mm-mm. kayak biar gak terburu-buru Iya, lah. dan persiapannya lebih matang Lebih gitu matang aja. gitu. Mm-mm. Terus kalau menurut Memtik sendiri, Mm-mm. gimana sih cara membuka pemikiran orang-orang di luar sana yang Mm-mm. menyepelekan bahasa? Karena kan pasti orang kayak, apa sih, aku tuh orang Indonesia, Mm-mm. kenapa sih harus belajar bahasa asing? Padahal kan juga nanti nggak kepake di daily conversation, karena mereka kan pasti pakai bahasa daerah atau pakai Mm-mm. bahasa Indonesia. Nah, kan banyak ya, Mem, Mm-mm. orang yang bisa dibilang tuh masih kolot dengan Yes, itu. oke. Nah, gimana menurut Memtik? Sebenarnya apa ya, mereka hanya belum dihadapkan aja ke kebutuhan yang mana kebutuhan bahasa itu real. Kamu mau masuk jurusan kedokteran, farmasi, event management, hukum, bahkan when you are only a seller, apa ya, on the street kayak gitu, itu sometimes kita bakal menghadapi mungkin customer. Nah, customer yang multi language. Nah, kalau kita nggak apa ya, mempersiapkan diri dengan bahasa itu tadi, nah bisa jadi kita kelagapan akhirnya ya orang ini nggak ngerti gitu kan. Akhirnya kita ya udah harus menguasai bahasa itu. Jadi ya lebih ke mempersiapkan diri ke, apalagi sekarang kan apa, globalization ya kan. Globalization gitu sih. Nah, gini nih Havers, kalau pokok segala sesuatu tuh harus dilatih ya, harus di apa ya namanya, dibiasakan ya, Mem, dari lingkungan yang sekiranya tuh nggak apa ya, nggak bikin kita tuh kayak memandang dunia tuh hanya sekedar dunia. Tapi gimana caranya tuh kita tuh membuktikan ke orang-orang kita tuh bakal bertemu dengan orang-orang asing gitu kan, Iya Mem. bener, karena sekarang kan udah borderless gitu loh. Jadi banyak info yang masuk ke Indonesia. Mungkin sometimes juga banyak tenaga kerja yang ya let's see, China aja udah banyak sekarang mendominasi di pekerjaan Indonesia. Itu kan ya karena mereka menguasai perdagangannya, mungkin kayak gitu. Nah, jauh sebelum itu mungkin mereka juga sudah menguasai bahasa-bahasa kita. Nah, kalau kita nggak menguasai bahasa internasional, gimana kita bisa menghadapi Nah, tantangan betul. globalisasi itu? Jadi lebih ke kesadaran aja sih. Nah, kesadaran itu dari mana? Dari hal simple kita membuka gadget. Nah, ketika membuka gadget, lihat tuh ternyata pekerjaan-pekerjaan sekarang itu lebih membutuhkan ke multitasking. Multitasking itu jelasnya multi language juga gitu. Ya bener-bener. Nah, kalau menurut Mentik sendiri, kira-kira dari kita lihat dari alumni-alumni MBI Amanatul Ummah yang sekarang tuh melanjutkan studinya di luar negeri, kira-kira worth it nggak sih, Mem? Kita tuh sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang pada akhirnya memutuskan untuk menempuh pendidikan selanjutnya tuh di luar negeri. Oke. Sebenarnya ini lebih ke kebutuhan sama apa ya, survival mood-nya kita aja sih. Kalau ngomong worth it, either in Indonesia or abroad, itu sama-sama worth it gitu kan. Kalau aku suggest-nya adalah ketika kalian memang tipe yang explorer, terus kalau memang nanti kalian tujuan karirnya itu pengen yang international level, ya better kalian go abroad for study gitu kan. Kenapa? Karena kita first akan immerse dengan environment-nya. Kita akan di kelas internasional yang itu ada banyak banget negara gitu kan yang jadi mahasiswa di situ gitu. Terus second of all, kalau emang contohnya nih alumni MBI ya, mereka kebanyakan ngambilnya adalah medical sama business management. Kenapa dua hal itu? Karena kalau masalah medical, ya sorry to say, sometimes ada disease atau penyakit-penyakit yang di Indonesia nggak bisa di take care. Akhirnya mereka harus ke Singapura. But then it apa ya, cost a lot gitu loh kan. Nah, anak-anak MBI itu masya Allah sekali. Mereka tuh rela untuk ya udahlah aku ngambil medical itu di luar negeri supaya mereka update dengan perkembangan kesehatan atau penanganan medis sehingga when they come back to Indonesia they can take care of that. Dan itu udah di apa ya, diaplikasikan oleh salah satu lulusan MBI. Itu ada Mbak Rasku Ania, itu lulusan mana China juga. Nah, apalagi China kan mungkin banyak kasus terjadi di sana, otomatis kan banyak penanganan juga yang lebih up to date, itu come back to Indonesia and then she applied the knowledge gitu. Berarti kayak kita belajar di luar negeri untuk kita aplikasikan Yes, di sini, right. karena kan bukan untuk kabur, tapi No, kayak jangan nah kabur, kan jangan kabur. karena kan Indonesia ada needs kan you. kayak gini kan, Mem, kayak aku sering banget denger, saya tuh sering banget denger kayak pemuda-pemuda tuh bilang gini, aduh
udah aku kuliah di luar negeri aja, udah nggak usah balik melihat negara yang lagi gini. Padahal kan kita seharusnya sebagai teenagers, sebagai apa ya, the future generation, we should to prepare ourselves gitu loh, Mem, untuk gimana sih kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukannya malah kabur. Itu bagus banget. I like Gen Z's vibe gitu. Karena di tengah-tengah era boomer X dan mungkin aku milenial ya. Duh kesepil deh aku. Nah itu pemikirannya Gen Z itu sebenarnya solutif banget. Kayak ada masalah ya udah cari solusinya. Nggak usah ini itu gitu. Kalau yang tren masalah kabur aja dulu itu sebenarnya itu wajar sebagai manusia yang kayak dikecewain terus kemudian udah aku pergi aja gitu. Tapi sebenarnya dalam hati mereka itu still love Indonesia gitu kan. Karena nah aku mau cerita lagi alumni MBI lagi-lagi ya kan. Oke. Itu ada yang dari angkatan 3, angkatan berapa ya 12 sampai adik-adiknya. Lama banget. Itu now they are living in Australia. Oh. Yes, and then they work there. Mm-mm. Cuman bukan untuk kabur aja dulu sebenarnya, tapi they apa ya, try to explore the world. Jadi mungkin keliru ya kalau disebut kabur aja dulu. Jadi lebih ke explore Australia itu kayak gimana sih. Nah, sambil mungkin mereka bekerja kemudian dapat gaji yang lumayan and then finally they can help their family in Bener Indonesia banget, gitu. Jadi kalau kabur kan otomatis mereka udah nggak Nggak, mikirin apa siapa yang di Indonesia kan. Tapi justru mereka keluar negeri mungkin untuk lihat dunia itu seperti apa, ternyata seperti ini. Dan ternyata kalau aku tanya, ya tetap rindu sama Indonesia gitu. Oke, berarti kan dari MBI-nya sendiri kan pasti mengarahkan Yes. santrinya untuk oh gini loh kamu tuh kuliah di luar negeri tuh untuk ini. Jadi kayak perbaikan hati ya Mem ya. Nah keren banget sih. Jujur setelah aku berbincang dengan Memtik, benar-benar membuka pikiran aku banget bahwa ternyata study itu bukan cuma tentang akademik, tapi tentang bahasa tuh juga penting banget nih first. Maka dari itu MBA Amanatul Ummah ini mengadakan program-program bahasa, terus abis itu juga ada organisasi ya Mem yang menaungi bahasa itu sendiri. Nah Memtik nih pembinanya. Emang Khoir anyway. Kan Memtik di Pusdanya. Cuma kalau ada apa-apa ya biasa gitu kan ya. Ya kita punya sebenarnya ada Pusba itu pusat bahasa. Kita biasanya ada Intes, Meka, Madinah ya. Habis itu umroh enggak. Itu MBI English Competence Assessment kayak semacam TOEFL tapi mix dengan IELTS tuh. Kurang keren apa ya kan. Terus ada juga Madinah itu imtihan fi Lughatil Arabiyah. Berarti kayak program-programnya lah ya Mem. Yang membantu. Kita harus mewajibkan siswanya itu talk in English or di Lughatil Arabiyah di setiap minggunya gitu. Ayo siapa yang nggak pakai bahasa nanti ditakzir ya. Dipakein himar ya nanti ya. Stabilo. Oke, nah itu nih Havers gimana menginspirasi banget kan sesosok Memtik yang nggak kelihatan kan sudah memiliki anak 3 loh ya Allah tapi masih se-stylish ini masih sebener-bener mengeksplor ya kan Mem? Itu karena setiap hari selalu se-circle sama anak-anak SMA ya kan, jadi kena imbasnya. Betul. Nah oke. Sebelumnya makasih ya Mem ya. Oke, nah Havers gimana nih? Tunggu ya berita-berita atau podcast-podcast berikutnya yang pastinya akan menginspirasi. Sekian dari saya Karen Rusmatali dan MT. Oke, see you on the next podcast.